Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 42. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diyakininya akan selamat di antara dua orang. Udhkurni 'inda rabbik. Sebut-sebutlah aku di hadapan Tuanmu, yaitu sang raja. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka syaitan menjadikan orang tadi lupa untuk menyebut Nabi Yusuf di sisi raja. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam tetap berada di penjara selama beberapa tahun. Kisah ini merupakan potongan dari kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara. Kisah ini bisa dibaca di surat Yusuf ayat 36. Jadi ceritanya ada dua orang yang sama-sama di penjara mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam untuk meminta takwil mimpi. Dua orang tadi bermimpi. Ternyata satu orang itu akan disalib dan mati di tiang salib, dan satu orang lagi akan diangkat oleh raja untuk menjadi pelayan. Nabi Yusuf alaihissalam yang mana dia masuk penjara karena difitnah, itu berikhtiar dengan cara menitip pesan kepada orang yang nantinya akan menjadi pelayan raja, tolong sebutlah namaku di sisi sang raja, sehingga sang raja tahu bahwa ada aku yang masih berada dalam penjara. Namun ternyata syaitan melupakannya, dan akhirnya Nabi Yusuf tetap berada di penjara selama beberapa tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan kisah ini, yang mana sang raja ternyata kemudian setelah beberapa tahun itu bermimpi, dan mimpi itu sangat aneh. Ketika sang raja mengundang petinggi-petinggi kerajaan, ternyata tidak ada yang bisa menakwilkan mimpi ataupun memberikan nasihat. Saat itulah pelayan ingat bahwa ada Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Kemudian singkat cerita, pelayan tersebut bilang kepada raja, wahai raja, ada seorang yang pandai dalam tafsir mimpi yang ada di penjara. Kemudian orang pelayan tadi bertemu dengan Yusuf dan meminta fatwa, kemudian menyampaikannya kepada raja, dan akhirnya raja sangat senang terhadap Yusuf, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi petinggi di kerajaan tersebut. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa yang namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Itu kalau dari perspektif manusia. Namun bila dari perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala, semua takdir itu baik. Sebagai contoh ini Nabi Yusuf alaihissalam. Bagi Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara selama beberapa tahun kemudian karena pelayan tadi lupa, itu merupakan suatu hal yang buruk dari perspektif manusia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah bahwa ternyata lupanya sang pelayan tadi itu membawa berkah bagi Nabi Yusuf. Karena apa? Sang raja itu bermimpi, kemudian Nabi Yusuf juga diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu menakwilkan mimpi. Akhirnya sang raja suka dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf diangkat menjadi petinggi kerajaan. Coba kita bayangkan kalau ternyata sang pelayan tadi tidak lupa, kemudian mengingatkan bahwa ada Nabi Yusuf di penjara dan Nabi Yusuf dibebaskan, maka Nabi Yusuf sesuai apa yang beliau inginkan, yaitu keluar dari penjara dan pulang ke Palestina bertemu dengan keluarganya, tidak menjadi petinggi. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rencana lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menahan Nabi Yusuf lebih lama di penjara, dan Nabi Yusuf alaihissalam bersabar, maka Allah menyiapkan hal yang jauh lebih besar daripada itu. Allah mengangkat atau menakdirkan Nabi Yusuf untuk menjadi petinggi di kerajaan. Dari sini kita bisa pahami juga bahwa kalau kita sudah berikhtiar maksimal dan ternyata hasil yang kita harapkan tak kunjung datang, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dibanding apa yang kita harapkan. Dan toh kalau ternyata sampai kita wafat kita belum mendapatkannya, maka itu adalah suatu hal yang sangat baik bagi kita, karena Allah akan membalasnya di hari akhir. Dan balasan di akhirat itu tidak ada tandingannya dengan apapun yang ada di dunia. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa kita, dan kita juga bersabar untuk menjalani kehidupan dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.